berkaitan dengan kebijakan pemerintah yaitu penerapan B40 begitu. Terhadap industri Anda, kira-kira bagaimana pertimbangannya? Ya, yang kita tahu bersama ya bahwa tahun 2025 ini saat ini untuk solar kita diwajibkan menggunakan B40, betul ya. Memang itu dampaknya cukup terasa bagi pengusaha jasa pertambangan karena kita tahu bahwa cost solar itu merupakan porsi yang cukup besar dalam cost produksi. Itu sekitar 35% up untuk porsi solar tersebut. Dari total cost ya? Dari total cost produksi. Nah, kalau kita lihat harga B40 saat ini kan juga naik dan tentunya kita juga melihat dari kualitas B40 tersebut. Apakah cocok dengan teknologi yang ada di alat berat saat ini ya, baik dari Japan brand, Chinese brand atau dari negara brand yang lain gitu kan. Nah, tentunya ini menjadi concern terhadap bagi kami perusahaan bagaimana bisa mengontrol penggunaan solar tersebut. Itu yang menjadi concern kami di tahun 2025. Dan tentunya ada beberapa improvement yang kita lakukan itu terkait dengan isu bahwa solar B40 itu tidak cocok dengan teknologi alat berat saat ini. Ya kita harus melakukan improvement, baik misalnya dual filter atau pergantian fuel filter yang lebih dipercepat dan lain-lain. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kan tujuan pemerintah berkaitan dengan kebijakan B40 ini adalah untuk mendorong operasional pertambangan yang lebih ramah lingkungan, gitu ya Pak. Salah satu yang diberikan alternatifnya adalah B40, tapi ada beberapa pertambangan juga yang saya lihat sudah mulai menggunakan alat berat yang elektrik alias dengan menggunakan energi listrik. Tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya kalau lebih ke B40 ini adalah sebuah langkah awal gitu, tapi nampaknya masih cukup banyak tantangannya. Kalau dari Anda sendiri sebenarnya berharap kebijakan seperti apa Pak dari pemerintah untuk mendorong industri agar bisa lebih ramah lingkungan dalam menjalankan operasionalnya? Ya, sebenarnya kalau yang kita harapkan jika misalnya pembuat regulasi itu mewajibkan untuk menggunakan B40, yang pertama tentunya kita berharap terkait dengan pricing ya. Pricing itu harus kita bisa masuklah ke dalam perhitungan dari operasional pertambangan. Kemudian yang kedua yang seperti saya jelaskan sebelumnya adalah terkait dengan quality dari solar B40 tersebut. Ya tentunya harus ada research and development lah bagaimana solar B40 ini itu bisa match dengan teknologi alat berat yang ada. Nah ini sebenarnya juga menjadi concern terhadap manufakturer dari alat berat yang ada gitu, bahwa kondisi di Indonesia itu mewajibkan menggunakan solar B40 gitu. Berarti kan itu menjadi perhatian khusus bagi para manufakturer alat berat yang ada di dunia. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kalau saya bertanya kepada Anda berkaitan dengan tantangan terbesar industri Anda pada saat ini apa Pak? Tantangan terbesar saat ini satu price ya. Kan kita tahu bahwa kalau di komoditi nikel volatile price itu sangat fluktuatif. Harga acuan dari komoditas terkait. Betul. Itulah yang menjadi tantangan besar. Bagaimana dengan nilai tukar Pak? Apakah juga menjadi tantangan? Kalau nilai tukar itu kan sebenarnya berpengaruh terhadap penjual. Pemilik IUP karena dia yang berhubungan atau menjual langsung ke pabrik atau ke smelter. Kalau jasa pertambangan sebenarnya kan memang ada kaitannya dengan cost operasional karena biasanya itu kontrak yang kita lakukan dengan pemberi pekerjaan itu berdasarkan nilai dolar. Betul. Tapi kan kita juga kunci di nilai dolar berapa yang masuk ke dalam hitungan kita. Jika terjadi penurunan nilai dolar atau kenaikan dolar itu pasti akan ada adjustment rate. Seperti itu. Oke, baik. Dari perusahaan Anda pada saat ini memiliki 180 alat berat ya Pak? Betul. Ada rencana penambahankah untuk tahun 2025? Rencana penambahannya sesuai dengan tadi rencana Capex. Memang kita ada penambahan di tahun 2025 karena memang di tahun ini kita baru saja mendapatkan proyek baru untuk penambangan nikel di daerah Morowali, Mbak Dian. Jadi tentunya itu juga berhubungan langsung dengan penambahan alat. Oke, baik. Berapa unit Pak rencananya proyeksi penambahan unitnya? Proyeksi penambahannya saat ini di sekitar 30-50 unit. 30-50 unit berarti artinya akan ada lebih dari 200 alat berat yang akan dioperasionalkan di perusahaan Anda.
Oke, baik. Lalu berkaitan dengan kebutuhan akan digitalisasi di sektor tambang, begitu kan kita tahu bahwa sektor tambang juga didorong untuk bergerak di perubahan digitalisasi. Bagaimana perusahaan Anda untuk memanfaatkan teknologi misalnya seperti AI atau IoT untuk meningkatkan kinerja operasional? Oke, kalau terkait dengan IoT atau digitalisasi sebenarnya kan kita melihat dari kebutuhan perusahaan dulu ya, itu yang pertama. Apakah teknologi ini bisa dimasukkan ke dalam operasional kita atau tidak, berdampak positif atau tidak gitu. Tapi saat ini memang kita meyakini, perusahaan meyakini bahwa digitalisasi terutama IoT itu sangat membantu terkait dengan kelangsungan operasional yang excellent. Makanya saat ini kami juga sudah melakukan beberapa improvement terkait dengan pemasangan GPS tracker dan sensor itu untuk mengetahui penggunaan HM alat kita, kemudian memonitor solar kita, kemudian alat berat itu sekarang posisinya ada di mana, karakteristik pengemudi driver seperti apa, dan itu bisa menjadi sumber data bagi tim operation kami untuk melakukan improvement. Jadi menurut saya untuk IoT dan digitalisasi itu sangat berdampak positif bagi perusahaan, dan saat ini kami juga sudah melakukan improvement dengan teknologi IoT tersebut. Oke, baik. Di samping berkaitan dengan tadi cost yang cukup besar yaitu bahan bakar, kemudian dorongan pemerintah untuk hilirisasi yaitu membuat smelter-smelter di beberapa kawasan di Indonesia. Kalau dari Anda, dari perspektif pengusaha sektor kontraktor pertambangan, sebenarnya berharap kebijakan seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung industri? Kalau kebijakan pemerintah itu sebenarnya harus melihat dari beberapa POV ya, dari sisi pemerintahnya, dari sisi negara, kemudian dari sisi pengusahanya juga, itu harus bisa di matchkan antara pembuat regulasi dengan pelaku usaha gitu. Ya tentunya kan kalau pengusaha itu bagaimana kita bisa menekan cost ya, betul ya, menekan cost. Bagaimana bisa menekan cost itu yang harus kita perhatikan, dan pemerintah juga harus bisa paham bagaimana kondisi yang ada di pengusaha-pengusaha terutama di jasa pertambangan seperti itu. Jadi kalau tuntutannya mungkin saya nggak mungkin bisa sampaikan di sini gitu kan harapannya, tapi harusnya itu bisa menjadi inputan bagi pemerintah atau pembuat regulasi bahwa coba ketika membuat regulasi itu bisa melihat dari sudut pandang para pengusaha seperti itu.